Selamat datang di video kami. Kami adalah kelompok 10, terdiri dari saya sendiri, yaitu Bella Rivera, Ovar Gifransya Gucci, Ahmad Fahru Rozi, dan juga Lucky. Hari ini, kami akan membahas tentang pentingnya soft skills dan bagaimana penerapan emotional intelligence dapat berdampak pada kualitas hidup kita. Soft skills adalah kemampuan interpersonal yang mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Ini termasuk kemampuan komunikasi, kemampuan pengambilan keputusan, dan kemampuan untuk bekerja dalam tim. Soft skills sangat penting karena mereka memainkan peran kunci dalam bertahan dan berkembang dalam dunia kerja yang semakin kompleks dan kompetitif. Salah satu soft skills dalam kehidupan ataupun pekerjaan adalah emotional intelligence. Emotional intelligence atau kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk berurusan dengan orang lain dengan sukses. Menurut Daniel Goleman, kecerdasan emosional adalah dengan memahami perasaan sendiri, maka dapat memahami dan mengevaluasi perasaan orang lain. Adapun 5 emotional intelligence menurut Daniel Goleman, seorang psikolog yang terkenal dengan karya bukunya Emotional Intelligence, yaitu self-awareness, self-regulation, motivation, empathy, dan juga social skills. Kita mulai dari self-awareness. Self-awareness adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami suasana hati, motivasi, dan kemampuan seseorang. Juga memahami efek yang mereka miliki pada orang lain. Untuk mencapai keadaan kesadaran diri yang lengkap, seorang individu harus dapat memantau keadaan emosi mereka dan mengidentifikasi emosi mereka. Lalu yang kedua, self-regulation. Self-regulation adalah kemampuan untuk berpikir sebelum Anda berbicara atau bereaksi, dan kemampuan untuk mengekspresikan diri dengan tepat. Goleman kematangan emosi dalam komponen ini sebagaimana mampu bertanggung jawab atas tindakan sendiri, serta mampu beradaptasi dengan perubahan, dan kemampuan untuk membalas perilaku irasional orang lain dengan cara yang lebih tepat. Yang ketiga adalah motivasi. Motivasi dalam emotional intelligence adalah kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan mencapai tujuan. Ini tentunya melibatkan dorongan internal, ketekunan, dan kemampuan mengatasi hambatan. Motivasi yang tinggi mempengaruhi produktivitas dan keberhasilan seseorang. Yang keempat adalah empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami emosi dan reaksi orang lain. Empati hanya dapat dicapai jika kesadaran diri tercapai. Daniel Goleman percaya bahwa seseorang harus dapat memahami diri mereka sendiri sebelum mereka dapat memahami orang lain. Nah, terakhir adalah social skills. Ini adalah kemampuan untuk menangkap lelucon, sarkasme, layanan pelanggan, menjaga persahabatan dan hubungan, dan menemukan kesamaan dan orang lain. Goleman menyatakan bahwa kematangan emosi dalam komponen ini mendefinisikan seseorang yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik, manajemen waktu yang baik, kemampuan untuk menjadi pemimpin atau mengelola sekelompok orang, dan kemampuan untuk menyelesaikan situasi sulit atau konflik menggunakan negosiasi atau persuasi. Oke, kita lanjuti. Jadi emotional intelligence adalah konsep yang diperkenalkan oleh psikolog Daniel Goleman. Emotional intelligence merujuk kepada kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengendalikan emosi mereka sendiri dan orang lain. Ini sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalam tempat kerja dan maupun kehidupan pribadi kita. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu dimensi emotional intelligence, yaitu self-regulation. Self-regulation menunjuk ke kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi mereka sendiri dan merespon dengan cara yang tepat. Ini melibatkan emotional, self-control, trustworthiness, conscientiousness, adaptability, dan innovation. Pada saat ini, Kak Rozi dan Kak Alvar akan berperan sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Baik, Pada adegan pertama, kita akan melihat bagaimana Kak Rozi dan Kak Alvar berinteraksi dalam diskusi tentang strategi pemasaran. Perhatikan bagaimana Kak Rozi menunjukkan self-regulation dalam menghadapi perbedaan pendapat dan mengendalikan emosinya. saya pikir kita harus melakukannya dengan strategi pemasaran digital yang sudah saya buat.
Ini akan memberikan kita jangkauan yang lebih luas. Saya tidak setuju, Mas Rozi. Saya pikir kita harus tetap dengan strategi tradisional kita. Itu telah berhasil sejauh ini. Mereka berdua mulai berdebat dengan suara tinggi. Kak Rozi kemudian tampaknya marah dan kesal, tetapi kemudian mengambil nafas dalam-dalam dan meredakan emosinya. Saya menghargai pandangan Mas Alvar, dan saya rasa kita perlu mendiskusikan ini lebih lanjut sebelum membuat keputusan. Bagaimana kalau kita meminta masukan dari tim lain juga? Di sini, Kak Rozi telah menunjukkan self-regulation. Meskipun dia merasa frustasi, dia mampu meredakan emosinya dan merespon dengan cara yang lebih matang dan konstruktif. Pada adegan kedua, tentang trustworthiness. Pada adegan kedua ini, kita akan melihat bagaimana Kak Bella menunjukkan trustworthiness atau kepercayaan yang dapat dipercaya dalam suatu situasi. Alvar, saya sudah mengerjakan analisis pasar yang mendalam tentang strategi pemasaran digital. Saya ingin berbagi temuan saya dengan kamu dan mendiskusikannya bersama sebelum kita mengambil keputusan. Baiklah, saya akan mendengarkan argumenmu. Terima kasih, Alvar. Saya ingin memastikan bahwa kita membuat keputusan yang didasarkan pada data dan informasi yang akurat. Dalam analisis saya menemukan bahwa strategi pemasaran digital dapat memberikan jangkauan yang lebih luas kepada target pasar kita. Namun, saya juga mengerti bahwa strategi tradisional yang telah kita gunakan sejauh ini telah berhasil. Mungkin kita bisa mempertimbangkan kombinasi dari keduanya sebagai langkah awal. Dalam adegan ini, Kak Rozi menunjukkan trustworthiness dengan berbagai informasi yang relevan dan data analisisnya kepada Kak Alvar. Dia ingin memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada fakta dan bukan hanya pendapat subjektif. Tindakan ini menunjukkan bahwa Kak Rozi dapat dipercaya dan mengutamakan kepentingan tim dalam mengambil keputusan. Pada adegan ketiga ini tentang conscientiousness. Pada adegan ketiga ini, kita akan melihat bagaimana Kak Rozi menunjukkan conscientiousness atau kecermatan dalam bekerja. Alvar, saya telah menyusun rencana proyek ini dengan sangat teliti. Saya memperhatikan setiap detail dan ingin memastikan bahwa kita akan mencapai hasil yang terbaik. Apakah kamu yakin bahwa rencanamu ini akan berhasil? Aku masih ragu. Saya memahami kekhawatiranmu, Alvar. Namun, saya telah melakukan riset yang komprehensif dan telah mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan. Rencana ini didasarkan pada pengalaman sebelumnya dan analisis yang sangat mendalam. Saya juga telah mengidentifikasi risiko potensi dan menyusun strategi penanganan yang sesuai. Saya yakin bahwa dengan kerja keras dan komitmen dalam tim, kita dapat mencapai tujuan dari proyek ini. Dalam adegan ini, Kak Rozi menunjukkan conscientiousness dengan cara menyusun rencana proyek dengan teliti dan memperhatikan setiap detail. Dia juga telah melakukan riset yang komprehensif dan mengidentifikasi resiko potensial. Dengan ini, Kak Rozi menunjukkan komitmen dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya, serta kemauan untuk bekerja keras demi mencapai hasil terbaik. Kita maju pada adegan 4 tentang adaptability. Pada adegan keempat, kita akan melihat bagaimana Kak Rozi menunjukkan adaptability atau kemampuan beradaptasi dalam situasi kerja yang berubah. Alvar, sepertinya ada perubahan dalam kebutuhan pelanggan kita. Mereka lebih condong ke arah strategi pemasaran digital. Kita perlu berpikir tentang bagaimana kita dapat mengakomodasi perubahan ini. Tapi kita sudah mempersiapkan strategi tradisional. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya sepenuhnya memahami kekhawatiranmu, Alvar. Perubahan ini mungkin mengejutkan, tetapi sebagai profesional, kita harus bisa beradaptasi dengan cepat. Kita bisa mengadakan pertemuan dengan tim untuk membahas perubahan ini dan melihat bagaimana kita dapat memanfaatkannya.
Mungkin kita bisa meninjau kembali strategi kita dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam adegan ini, Kak Rozi menunjukkan adaptability dengan cara membuka diri terhadap perubahan dan berpikir kreatif dalam menyesuaikan strategi. Dia mengajukan ide untuk melibatkan tim dan melakukan peninjauan kembali strategi sebagai respons terhadap perubahan kebutuhan pelanggan. Kak Rozi menunjukkan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan dan berusaha mencari solusi yang terbaik untuk mencapai tujuan tim. Pada adegan kelima, ini tentang innovation. Pada adegan kelima, kita akan melihat bagaimana Kak Rozi menunjukkan innovation atau inovasi dalam situasi kerja. So far, saya berpikir kita perlu mencari cara baru untuk mempertahankan daya saing perusahaan kita. Apa pendapatmu tentang menggabungkan strategi pemasaran digital dengan elemen inovatif? Apa yang kamu maksud dengan elemen inovatif? Kita bisa mencoba menggunakan teknologi terbaru dalam kampanye pemasaran kita. Misalnya, memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan target audience, atau bisa juga menggunakan augmented reality dalam promosi produk kita. Ini tentu dapat memberikan pengalaman yang baru dan menarik bagi pelanggan. Ide itu terdengar menarik sih, Mas Rozi. Bagaimana kita bisa menerapkannya tapi? Saya sudah melakukan riset awal tentang teknologi-teknologi tersebut dan menemukan beberapa perusahaan yang dapat bekerja sama dengan kita. Kita bisa menjadikan inovasi sebagai keunggulan kompetitif kita dan menarik pelanggan baru tentunya. Bagaimana pendapat kamu? Dalam adegan ini, Kak Rozi menunjukkan innovation dengan mengusulkan ide-ide baru dan mengintegrasikan teknologi terbaru dalam strategi pemasaran. Dia tidak takut untuk berpikir di luar kotak dan mencari cara baru untuk mempertahankan daya saing perusahaan. Kak Rozi telah melakukan riset awal untuk mendukung ide inovatifnya. Tindakan ini menunjukkan bahwa Kak Rozi memiliki kemampuan berinovasi dan berusaha untuk membawa perusahaan ke tingkat yang lebih tinggi. Seperti yang kita lihat dalam role play, emotional intelligence, khususnya self-regulation, desentral pada bagaimana kita menangani dan merespons situasi yang menantang. Dengan mengendalikan emosi kita, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan memelihara hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Kita juga dapat melihat bagaimana emotional intelligence dan soft skill secara umum berperan penting dalam kehidupan sehari-hari kita, baik di tempat kerja maupun di rumah. Dengan mengembangkan dan mempraktekkan emotional intelligence, kita tentunya dapat meningkatkan kualitas interaksi kita dan mencapai kesuksesan yang lebih besar dalam berbagai aspek kehidupan kita. Terima kasih telah menonton video kami. Kami harap Anda menemukan informasi bermanfaat dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang emotional intelligence dan pentingnya soft skills serta emotional intelligence itu sendiri. Dengan begitu, kita tidak hanya meningkatkan kapasitas diri kita, tapi kita juga bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan cara yang jauh lebih positif. Itu saja dari kami hari ini. Kami adalah kelompok 10 dan kami berharap kalian tentunya dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari presentasi kita hari ini. Sekian. Dan terima kasih untuk semuanya.